Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat, tak terasa tadi tatkala antri di pom bensin ya. Akhirnya terlambat. Insyaallah di pagi hari yang berbahagia ini, mari kita lanjutkan kajian kita dari kajian silsilah akhta'in nisa, silsilah kesalahan kaum wanita, sampai dalam pembahasan terakhir yaitu akhta'ul mar'ah, akhta'u amma taqa'u fihan nisa, kesalahan-kesalahan umum yang kaum wanita biasa terjerumus di dalamnya. Yang kita sekarang sampai pada poin nomor 31 ya, yaitu menutupi tembok dengan kain-kain penutup. Jadi ngelambeni tembok ya. Jadi tembok dikasih kelambu, tembok ditutupi dengan kain. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkata al-muallif Syekh Nada Abu Ahmad hafizahullahu taala, menutupi tembok dengan kain penutup ini tidak boleh karena padanya terdapat tindakan israf, yaitu berlebihan dalam membelanjakan harta serta hiasan yang tidak disyariatkan ya. Jadi itu adalah israf, bentuk israf, pembelanjaan harta yang tidak disyariatkan. Imam Muslim rahimahullah mengeluarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi dalam suatu peperangan yang beliau berperang padanya. Maka tatkala saya menantikan kedatangan beliau, saya mengambil sejenis yakni permadani yang padanya terdapat gambar makhluk bernyawa milik saya, lalu dengannya saya menutupi sisi tembok. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, ya, saya menemui beliau di kamar, lalu saya katakan, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah membela Anda, lalu memberikan pertolongan kepada Anda, menyenangkan kedua mata Anda dan memuliakan Anda. Lalu Ibunda Aisyah berkata, beliau tidak berbicara padaku dan aku pun mengetahui kemurkaan pada wajah beliau. Jadi beliau disapa sama Ibunda Aisyah, tidak menjawab, dan nampak di wajah beliau yang mulia sesuatu yang tidak beliau suka, satu keingkaran tampak di wajah beliau. Lalu beliau masuk ke dalam rumah dengan cepat, kemudian mengambil permadani tersebut, lantas menariknya hingga merobeknya. Kemudian beliau bersabda, atas turinal jidar, apakah kamu menutupi tembok, bisatrin fihi tasawir, dengan tutupan tirai yang padanya ada gambar. Innallaha lam ya'murna fima ruzikna an naqs wal hijarata wat tina. Sesungguhnya Allah tak pernah merintah kita terhadap apa yang telah Dia berikan rizki kepada kita untuk kita jadikan sebagai pakaian bagi batu dan tanah.
Kita tidak diperintah untuk ngasih pakaian batu dan tanah. Kemudian qalat, Ibunda Aisyah berkata, faqata'na minhu bisadataini, lalu kami potong permadani itu menjadi 2 bantal. Wa hashawtuhu malifan, lalu saya isi dengan sabut kurma. Falam ya'ib dzalika alayya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mencela hal itu. Ibunda Aisyah berkata, fakana yartafiqu alaiha, dan adalah beliau bersandar di atas keduanya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, dari ini adalah kisah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini mengingkari apa yang diperbuat oleh Ibunda Aisyah tatkala Ibunda Aisyah ini menutupi, menghiasi tembok dengan kain, dengan permadani, dengan kelambu tadi itu. Ditambah lagi ya, kelambu tersebut juga ada gambar-gambarnya, gambar-gambar makhluk bernyawa. Maka di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari 2 hal. Hal yang pertama adalah menutupi tembok dengan kain. Hal yang kedua adalah di kain penutup tersebut ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang hukum gambar-gambar tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Dalam hal ini Imam Al-Baihaqi rahimahullah berkata, lafaz ini menunjukkan akan dimakruhkannya memakaikan kain pada tembok, sekalipun sebab lafaz hadis yang telah kami riwayatkan adalah dari jalur hadis yang menunjukkan bahwa kemakruhan itu adalah bagi gambar kain yang ada gambar patung di dalamnya. Jadi ini yang difahami oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala, yaitu dimakruhkannya menutupi tembok itu dengan kain, karena itu termasuk bentuk israf, berlebih-lebihan, yang seandainya hiasan tersebut dibelikan yang lain atau mungkin diinfakkan atau mungkin disedekahkan, maka itu menjadi lebih baik daripada hanya dipasang di tembok yang tidak ada manfaatnya, hanya sekedar sebagai hiasan-hiasan saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Kemudian Syekh-Albani rahimahullah berkata, bahkan kemakruhan itu adalah untuk 2 perkara sekaligus. Ya, dikarenakannya datang dalam jalur hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda pada jalur yang pertama, di dalamnya terdapat gambar, dan jalur yang lain, apakah engkau akan menutupi tembok? Seperti dalam riwayat ya yang tadi kita baca, itu adalah gabungan beberapa riwayat. Ya, Nabi bertanya, atas turinal jidar, apakah kamu menutupi tembok? Bisatrin fihi tasawiru, dengan kain kelambu yang di dalamnya ada gambar-gambar. Jadi ada 2 hal yang diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menutupi tembok dengan kain, ditambah lagi kain itu ada gambarnya. Dipertegas lagi dengan sabda beliau berikutnya, innallaha lam ya'murna fi ma ruzqna an-naqs wal hijarata wa tina. Kita itu tidak diperintah untuk ngasih pakaian tembok, ngasih pakaian batu dan tanah dengan apa yang Allah berikan rezekinya untuk kita. Itu mas sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Kemudian di sini juga dijelaskan oleh muallif dengan faedah yang disebutkan oleh hadis, Asy-Syafi'iyah telah berpendapat dimakruhkannya pemakaian kelambu, yakni tirai penutup untuk tembok. Dan di antara mereka adalah Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Jadi hukumnya makruh memasang tirai, memasang kelambu yang itu ditempel di tembok. Yang butuh tirai, butuh kelambu itu apa, Bu? Apa, Bu? Jendela kaca gitu ya. Jendela kaca misalkan. Nah, itu butuh kelambu, butuh tirai. Tapi kalau enggak, bukan jendela misalkan temboknya, ya maka enggak perlu. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Pintu misalkan butuh kelambu, Bu? Butuh, Bu? Ya butuh ya. Misalkan pintu kamar dikasih kelambu misalkan, agar apa? Ya, agar lebih terjaga aurat. Ya, seseorang misalkan mau buka pintu, kalau langsung dibuka
Kalau tidak ada kelambunya barangkali akan terlihat dari luar isi kamarnya. Tapi kalau ada kelambunya, maka dia masuk dalam kelambu, baru kemudian buka pintu, isi di dalam kamar tidak terlihat dari luar. Ya, misal itu diantaranya, ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi kalau ternyata itu fungsinya adalah untuk lebih bisa menjaga privasi dalam rumah, maka berarti itu adalah sesuatu yang hajah, sesuatu yang dibutuhkan, maka tidak ada israf di dalamnya. Tapi kalau itu tidak dibutuhkan, maka itu israf. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat israf, tidak menyukai orang-orang yang melakukan tabdzir di dalam hartanya, tidak diridhoi dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan yang berikutnya. Syekh Abu Nasr Al-Maqdisi telah menyatakan dengan jelas, ya, daripada mereka akan keharamannya, lalu berdalil dengan hadis ini sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari. Jadi kalau Syekh Abu Nasr Al-Maqdisi maka mengharamkan, bukan memakruhkan. Kemudian perbedaan pendapat ini hanyalah ada jika keberadaan tirai penutup itu bukanlah dari sutra ataupun emas. Kalau dari sutra atau emas maka itu jelas tidak boleh, haram, karena jelas-jelas itu adalah tabdzir, ya, benar-benar tabdzir, sia-sia, bukan untuk itu, ya, dipakai rezeki Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk disia-siakan seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian Syekhul Islam berkata di dalam Al-Ikhtiyarat, adapun sutra dan emas maka hukumnya adalah haram, sebagaimana haramnya ikat pinggang sutra dan emas bagi kaum laki-laki. Sementara tembok dan kain yang khusus bagi wanita dan pada keberadaan tirai serta penutupnya seperti halnya ranjangnya terdapat pertimbangan di mana itu bukanlah termasuk pakaian, ya. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi kalau itu yang dipakai sutra mahal, emas mahal, lalu digunakan sebagai tirai atau digunakan sebagai benang misalkan begitu, ya, emas, ya, untuk hiasan-hiasan rumah misalkan semacam itu, maka itu namanya tabdzir, ya, menyia-nyiakan harta, dan itu tidak disukai, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, dan dimakruhkan mengantungkan tirai di atas pintu tanpa ada kebutuhan. Jadi kalau ada kebutuhan berarti tidak makruh. Tadi sudah kita jelaskan, ada kebutuhan untuk lebih menjaga privasi aurat pemilik rumah, maka memasangnya itu sesuai dengan kebutuhan, tidak apa-apa, ya, karena adanya penutup selainnya berupa pintu-pintu dan semacamnya. Demikian juga tirai penutup koridor tanpa ada kebutuhan, dikarenakan apa yang telah berlebih dari kebutuhan adalah israf, yakni boros, menghamburkan harta tanpa ada kebutuhan. Lalu apakah bisa naik kepada derajat haram? Maka di sana ada pertimbangan padanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang karenanya sebagian salaf itu menolak masuk rumah yang tembok-temboknya ditutupi oleh tirai, ya, karena itu adalah perbuatan israf, ya, yang mereka pandang itu adalah sebuah kemungkaran. Maka mereka tidak mau masuk ke dalam rumah-rumah yang rumahnya itu tembok-temboknya ditutupi oleh tirai-tirai. Ini sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, mereka tidak mau memasukinya. Atau berani melakukan hadis dengan sanad jayyid dari Salim bin Abdillah, dia berkata, aku mengadakan pesta pernikahan di masa bapakku, lalu bapakku mengundang manusia, dan Abu Ayyub termasuk orang yang kami undang. Sementara mereka telah menutupi rumahku dengan penutup berwarna hijau, dikasih tirai, tembok-temboknya dihiasi dengan kain-kain, ya, yang berwarna-warni, ya, dari sini berwarna hijau. Lalu Abu Ayyub pun datang lalu masuk. Kemudian dia melihat dalam keadaan berdiri, ya, melihat tembok-tembok itu dikasih tirai, tembok-tembok itu ditutupi dengan kain-kain, ya. Kemudian dia memperhatikan rumah dan dia melihat rumah tersebut telah ditutupi dengan kain penutup berwarna hijau. Lantas dia berkata, ya Abdullah, apakah kalian menutupi tembok? Lalu bapakku berkata,
saya malu, kaum wanita telah mengalahkan kami wahai Abu Ayyub. Jadi itu keinginan kaum wanita, dihiasi temboknya sedemikian rupa, ditempeli, ditutupi dan lain sebagainya, biar kelihatan bagus, indah dan seterusnya. Kaum laki-laki kalah gitu maksudnya, saya kalah dengan kaum wanita. Ya, mereka mengalahkan kami wahai Abu Ayyub. Maka dia berkata, ada orang yang dulu aku khawatirkan dia akan terkalahkan oleh kaum wanita, dan belum pernah aku khawatir kaum wanita akan mengalahkanmu. Kok bisa kamu kalah sama kaum wanita, mengikuti keinginan mereka yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Ayyub pun berkata, aku tidak akan memakan untuk kalian makanan kalian, dan aku tidak akan masuk ke dalam rumah kalian. Kemudian dia pun keluar, ditinggalkan jamuan makan tersebut gara-gara dia melihat satu atau sebuah yang dia pandang sebuah kemungkaran di dalam rumah orang yang mengundangnya. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi ini yang difahami oleh para salaf, ya. Yang difahami oleh para salaf. Jadi mereka tidak mau membuang-buang harta mereka, ya, dengan menutupi tembok-tembok mereka dengan kelambu-kelambu, dengan tirai-tirai, atau bisa kita kiaskan dengan segala perkara, segala hal yang itu bernilai israf, bernilai boros, bernilai berlebihan di dalam rumah. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang perlu kita perhatikan bahwasanya setiap harta yang kita belanjakan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, la tazulu qadama 'abdin min 'indi rabbi hatta yus'ala an arba'. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba dari sisi Rabbnya hingga dia ditanya tentang 4 perkara. An syababi fima afna wa an umri fima abla, an syababi fima abla wa an umri fima afna. Kemudian wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dan yang terakhir wa an ilmihi fima amila fih. Ditanya tentang masa mudanya, dihabiskan untuk apa? Tanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Tanya tentang hartanya, dari mana dia mengambilnya dan kemana dia membelanjakannya. Maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita membelanjakan harta kita itu israf, boros, gitu ya, tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan kita di dalam membelanjakannya, maka siap-siap untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Benar-benar kalian itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala akan segala nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika keluar dari rumah dalam keadaan lapar. Di tengah jalan ketemu dengan Abu Bakar, keluar pun demikian dalam keadaan lapar. Kemudian ketemu lagi dengan Umar keluar dari rumah pun demikian dalam keadaan lapar. Akhirnya kemudian mereka bertiga datang ke rumah salah seorang sahabat Ansor bertamu. Di mana ada bertamu ya dijamu, dikasih makan, dikasih minum. Kemudian mereka pun dijamu di rumah salah seorang Ansor. Kemudian diberi makan, diberi minum. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan tadi itu, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Di antaranya kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat ini. Padahal itu adalah nikmat yang dibutuhkan. Saat lapar makan, ditanya tentang apa yang dia makan. Saat haus minum, ditanya dia akan apa yang dia minum. Padahal itu butuh, begitu ya. Butuh makan, ditanya oleh Allah tentang makanannya. Butuh minum, ditanya oleh Allah tentang minumannya. Gitu ya. Apalagi sesuatu yang kemudian tidak kita butuhkan, kita beli. Kita tidak membutuhkannya, kita mengoleksi. Kita tidak membutuhkannya, kita tumpuk-tumpuk, misalkan semacam itu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, maka siap-siaplah mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mungkin begini Bung ya, ada orang beli panci sampai mati loh, gak tahu ditekek ndukure kompor. Nih. Jangan dikira itu enggak ada hisabnya. Ya. Jangan dikira tidak ada
ada hisabnya. Beli gelas gitu ya, gak tahu digawe ngombe. Wis gak tahu ditekek tok di mana, Bu? Lemari. Wis gak tahu blas, mulai anyar sampai diwarisno, gak tahu dipakai. Itu berarti apa, Bu? Israf berarti. Itu sudah boros berarti. Sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Maka kita tidak disukai kalau berbuat seperti itu. Kita membelanjakan harta kita sesuai dengan hajah, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kalau tidak maka itu dianggap boros, tabdzir, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibutuhkan saja kita akan dimintai pertanggungjawaban, apalagi sesuatu yang tidak kita butuhkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, jadi hati-hati, karena harta kita memang benar itu adalah milik kita, tapi ingat itu pemberian Allah. Itu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan ditanya, dari mana kamu dapat ini, lalu kamu gunakan untuk apa? Ya, dan kan harus siap untuk memberikan jawaban dengan jawaban yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Baik. Catatan kata mu'alif, jika keberadaan tirai-tirai kelambu tersebut adalah termasuk perkara yang dengannya kehormatan rumah menjadi terjaga, seperti tirai-tirai yang dipasang di atas jendela dan sebagian pintu untuk kemaslahatan di dalam rumah dan semacamnya, maka tidak masalah dengannya. Sekarang mungkin ada ibu-ibu yang bertanya, bagaimana kalau saya pasang tembok saya itu dengan wallpaper? Nggih, Bu. Apa satu hukumnya wallpaper? Ya. Temboknya nama developer. Nggih, sih, nggih. Wallpaper tembok. Apa hukumnya sekarang kita pasang wallpaper tembok? Ya, yang pertama, memakai wallpaper tembok misalkan dipasang, ditempel begitu ya, kelihatan lebih elegan, kan gitu, lebih bagus, lebih indah, lebih awet. Kemudian juga njagani sing anak-anak sing gampang coret-coret iku cek nguseke gampang begitu nggih. Tapi gimana hukumnya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah tentang wallpaper ini ya? Maka ini ada fatwa memang. Pertanyaan bagaimana hukum memasang wallpaper? Maka jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala dijawab. Ini saya sampaikan fatwa yang dijawab oleh Ustaz Aminul Baiz dalam konsultasi syariah. Jadi Aisyah radhiyallahu taala pernah bercerita, tadi sudah kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari safar mendapati tembok ibunda Aisyah tadi persis ya ditutupi dengan kain. Lalu beliau menariknya, melepasnya, lalu beliau bersabda, innallaha lam ya'murna an naqs wal hijarata wattin. Sesungguhnya Allah tidak merintah kita untuk ngasih pakaian batu dan tanah. Maka yang difahami para ulama, larangan ini sifatnya makruh dan tidak haram. Sifatnya apa? Makruh dan tidak haram. Di antaranya adalah Imam Nawawi, di mana beliau berkata, fastadallu bihi ala annahu, mereka berdalil dengannya bahwasannya yumna'u min satril hitani, dilarang menutupi tembok, wa tanjidil buyuti bithiyabi, dan menghiasi tembok dengan kain, wa huwa man'u karahati tanzihin, dan itu larangan makruh tanzih, la tahrim, bukan haram. Hadza huwas sahih, ini yang sahih. Jadi larangan tadi adalah larangan makruh. Pertanyaannya, makruh itu untuk dikerjakan atau untuk ditinggalkan? Apa, Bu? Nah, jadi atasan itu ngomong atasan ini makruh gitu ya. Ya, jadi makruh itu adalah untuk ditinggalkan.
Fatwa yang sama juga dilakukan oleh Imam Ibnu Baz. Syekh bin Baz beliau berkata, tarku talbisil juduri, meninggalkan ngasih pakaian tembok bisatri dengan penutup, aula wa afdol, itu lebih utama dan lebih afdol. Li hadis, berdasarkan hadis, inna lam nu'mar an nughattil judur, kami itu tidak diperintah untuk menutupi tembok. Lakin akan tapi laisa fihi mahdzurun, tidak ada di dalamnya larangan yang sampai pada laisa bimuharramin, bukan sesuatu yang diharamkan. Maksudnya adalah seandainya orang masang, dia tidak berdosa. Li'annahu lam yunhanu fi ma'alimna. Kenapa? Karena tidak dilarang, larangan haram, ya, dalam hal yang kami ketahui. Wa inna ma dzalika jaiz, itu boleh, kata Syekh bin Baz, wa tarkuhu afdal, meninggalkannya lebih utama. Jadi itu boleh, meninggalkannya lebih utama. Berarti hukumnya makruh. Fala haraj fi dzalik, tidak ada dosa di dalamnya. Ya, idza ja'alahu, jika dia memasangnya, imma lizina, bisa jadi untuk perhiasan, wa imma litarkil ghubar, barangkali juga untuk meninggalkan untuk menghilangkan debu. Karena kalau dipasang tirai misalkan, atau kalau sekarang dipasang wallpaper, itu lebih mudah untuk menghilangkan debu, karek ngelapi ngono wis kinclong maneh kan, begitu. Itu maksudnya. Wa imma li asbabin ukhra, atau karena sebab-sebab yang lain. Maka la haraja fi dzalika insyaallah, tidak ada dosa dalamnya insyaallah, lakin tarkuhu aula, tetapi meninggalkannya lebih utama. Jadi tidak memasangnya lebih utama. Memasangnya boleh, meninggalkannya lebih utama. Kemudian juga ada juga sebagian ulama yang menekankan agar tidak memasang wallpaper dengan pertimbangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik penutup dinding milik Aisyah dan melepasnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau berkata, waqala ghairuhu, dan berkata selainnya, laisa fi siyaqi ma yadullu ala tahrim, tidak ada pada konteks hadis tersebut yang menunjukkan akan pengharaman. Wa innama fihi nafyul amri, tetapi di dalamnya ada penafian perkara, penafian perintah untuk menutupi tembok, ya, lidzalika, untuk demikian. Wa nafyul amri, dan penafian perintah, la yastalzimu tsubutun nahyi, itu tidak mengharuskan tetapnya larangan. Kalau dikatakan kita tidak diperintah untuk menutupi tembok, bukan berarti kita dilarang menutupi tembok. Paham Bu? Misalkan ada orang ini, ada seorang berkata kepada temannya, kita tidak diperintah untuk makan nasi goreng, bukan berarti tidak boleh makan nasi goreng, gitu maksudnya, ya. Cuman di situ ada bukan isyarat pengharaman, ya, tapi ada isyarat ketidaksukaan, ya. Lakin akan tapi memungkinkan an yuhtajja bi fi'lihi, berhujjah dengan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam fi hadkihi, dengan menariknya dan melepasnya. Ini sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka kesimpulannya gitu ya, memasang wallpaper itu hukumnya makruh, memasangnya boleh, meninggalkannya lebih utama, itu lebih afdol, ya. Ya, terutama kalau memang sangat dibutuhkan, misalkan ya temboknya terlembab lah, misalkan seperti itu ya, sehingga banyak peta di tembok, ya, dicat muncul mana peta ini, dicat balik tutupi begitu ya, misalkan semacam itu. Ada hajah, terutama ada hajat, ya. Walhasil sebagaimana dikatakan oleh para ulama, boleh, jaiz, ya, makruh, ya, meninggalkannya lebih utama. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan kaidah dasarnya kulu washrabu wala tusrifu, makan minumlah
dan jangan berlebih-lebihan. Kita misalkan menghias-hiasi tembok kita, hukum asalnya adalah mubah. Tapi ingat, ada kaidahnya, jangan sampai berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan jangan. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah, karena kita akan dimintai bertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian. Ada pertanyaan Ibu? Sebelum masuk berikutnya, ada pertanyaan? Iya. Di kamar. Dilukis. Iya. Dilukisi maksudnya. Ya kalau lukisannya lukisan yang apa jenis bukan makhluk bernyawa, ya kembali ke asal tadi, hukumnya apa mubah saja. Ya, dilukisi kuambari katanya ya. Cek anak-anak seneng ya. Ya. Ben anaknya kerasan, enggak nonggo. Melihat pemandangan di rumahnya, masya Allah menyenangkan misalkan. Ya kalau hukum asalnya adalah mubah saja, ya mubah saja. Nah, baik, kita lanjutkan poin 32 Ibu ya. Poin 32 yaitu tentang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini juga ya pembahasan poin yang ke-32, kesalahan yang berikutnya yaitu tentang durhaka kepada kedua orang tua. Dengan apa? Dengan mengangkat suara terhadap keduanya, membentak mereka berdua ataupun menggerutu karena urusan keduanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu permisalan yang sangat ringan sebagai contoh bentuk durhaka kepada dua orang tua. Dengan firman-Nya, "Fala taqul lahuma uffin." Kamu jangan mengatakan kepada keduanya uff. Lek wong Jawa napa Bu? Dah. Ngomong napa bapak ini mari diperintah gitu ya sama ibunya, dah ibu iki tambahi. Nek meneh dah ibu iki. Nah, jangan dia. Misalkan gitu ya. Atau napa? Bapaknya nyocot. Yang ngomel-ngomel cerewet begitu ya, kalau sudah sepuh misalkan semacam itu langsung diset meneng, wah tambah nemen ya, seperti itu. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah taala. Ini kan cuma separuh kata, hanya satu vokal, hanya satu vokal, begitu saja. Ini dilarang oleh Al-Quran. Apalagi wala tanharuma, jangan menghardik keduanya. Wa qul lahuma qaulan kariman, dan ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia. Ya. Jadi bentuk durhaka hanya kalimat cis'ah 2 begitu ya. Tahu mai, nah itu misalkan gitu ya.
Itu semua kalimat-kalimat yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap Al-Qur'an itu sebagai sebuah kedurhakaan kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Ya, di mana kita harus belajar kepada kedua orang tua itu dengan penuh dengan kesabaran, betapapun menjengkelkannya apa yang diperbuat oleh orang tua, terutama tatkala sudah semakin sepuh begitu. Ya, semakin sepuh itu mengikutinya napa berkurangnya napa Bu? Berkurangnya apa Bu? Napa? Akal. Semakin tua maka semakin seperti anak kecil, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beda-beda memang ya. Ya, ada di antara orang-orang tua yang sampai wafat dia biidznillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketaatan, berada di atas keistiqomahan, ya, berada di atas ya, akalnya tidak berubah sama sekali. Ya, seperti semula tidak berubah karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa karena puasanya, dia ahli puasa. Bisa karena Al-Quran, dia ahli baca Quran. Ya, sudah menghatamkan Quran berkali-kali, mungkin puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali. Karena sebab Al-Qurannya atau karena qiyamul lailnya, itu macam-macam. Ya, kita dapati orang-orang tua kita memiliki amal-amal yang berbeda-beda di antara mereka. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya. Jadi semakin bertambah usianya, semakin lanjut. Nah begitu, itu adalah ujian bagi anak-anaknya yang kadang-kadang menjengkelkan, membuat susah begitu ya, keinginannya atau kemauannya misalkan, atau perilakunya, sikapnya. Dan kita harus menyadari bahwasanya itu bagian dari ujian kita. Kita harus sadar bahwasanya dulu kita masa kecil juga membuat mereka jengkel, membuat mereka marah, tapi mereka bersabar merawat kita begitu. Maka tatkala kemudian dibalik kita sudah dewasa, orang tua menjadi semakin lanjut usia dan akalnya kayak seperti anak kecil, ya itu adalah bagian dari ujian. Apakah dia berbakti pada dua orang tuanya ataukah tidak? Ya, mas sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kata mu'allif di sini kalimat tersebut ditanwin. Dan tanwin ini dikenal dengan tanwin tankir, yakni membuat jadi nakirah. Fala taqul lahuma uffin. Dan maknanya adalah bentuk kalimat apapun tidak diizinkan. Ya, jadi fala taqul lahuma uffin dalam bentuk nakirah. Maknanya apa? Kalimat apapun yang semisal semacam dengan apapun bentuknya itu tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Ya, dalam bentuk apapun pokoknya. Kalimat gerutu dengan bahasa apapun tidak boleh. Kalimat gerutu dengan bahasa apapun tidak boleh, ya, kepada orang tuanya. Ya. Jadi bukan berarti sing kaule la bahasa Quran fala taqul lahuma berarti sing kaule itu lek do oleh berarti kok ngono. Lek terlek lek iki jenenge ya. Bukan begitu. Jadi kata ini adalah mewakili segala sesuatu. Kalimat menggerutu, ucapan menggerutu tidak boleh sama sekali kepada orang tua. Ya, sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Dan kita semua harus belajar ini. Ya, belajar ini mengendalikan lisan kita, mengendalikan kesabaran kita kepada orang tua. Ya, sama sekali rahmani wa rahmakumullah. Dan ini adalah dalam rangka memuliakan dan mengagungkan urusan kedua orang tua. Dan firman-Nya falatan haruma an-nahr adalah az-zajr, yakni berkata kasar, tidak boleh ngomong kasar kepada orang tua, tidak boleh keras, tidak boleh membentak orang tua, tidak boleh suaranya lebih keras daripada suaranya orang tua, gitu ya. Jadi kalau desibelnya orang tua itu 8 desibel begitu ya,
kita harus 7. 8 nggak oleh, apalagi sampai 9, 10, kecuali telinga orang tua roto sowak wong tuane disowak-sowak. Ya. Ya, sehingga kalau dijak ngomong ya mesti ae suara kita lebih keras dari suara beliau karena untuk hajat, karena beliau nggak dengar gitu ya, maka itu boleh karena hajatnya hajat beliau sendiri, dia nggak dengar, maka kalau itu boleh. Tapi kalau telinga tidak sowak tadi itu ya, tidak berkurang daya pendengarannya, maka tidak boleh suaranya melebihi suara orang tuanya. Ya, harus berkata dengan wa qul lahum qaulan kariman, yaitu ucapan yang lemah lembut seperti mengatakan duhai ayahandaku, duhai ibunda ya, atau abi, ya abadi, ya umma, ya ummi, misalkan begitu ya. Bunda. Lek bunda niku lek tempat kita gandengannya apa bunda? Ayahanda ngono. Kayak anak raja lek nyeluk ayahanda ya. Nggih. Biasane ayahanda mbek bunda ngono gawe bahasa surat menyuratnya. Lek celukan wonten Bu, nyeluk ayahanda ngono. Ayah tok ya. Kata krung ya ayahanda kata nggih. Ka ono nggih. Lek bunda akeh nggih ya. Lek bunda akeh. Lek ayahanda nek ka ono. Baik. Jadi tanpa menyebut langsung nama ataupun kunyah keduanya, gitu ya. Jadi tidak menyebut nama langsung, tidak boleh manggil bapaknya jenenge ya. Bapak nih jenenge Ahmad celuk mat. Ini anak kurang ajar. Ya tidak boleh, sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Ya, jadi harus disebut ayah. Ya bapak, nggak boleh menyebut manggil bapaknya dengan namanya, atau juga memanggil bapaknya dengan kunyahnya, tidak boleh. Bapaknya punya kunyah Abu apa Bu? Abu Abdillah, panggil bapaknya Abu Abdillah. Haram, tidak boleh. Itu termasuk napa jenenge kedurhakaan, bukan termasuk kaulan kariman. Ibunya punya kunyah Ummu Ahmad, panggil ya Ummu Ahmad. Enggak boleh. Enggak boleh panggil namanya, juga enggak boleh panggil kunyahnya. Harus panggil dengan panggilan kesayangan. Ya, panggilan penghormatan dan pemuliaan kepada orang tua. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya makanya kalau di negeri kita suami istri kadang-kadang manggilnya ayah bunda. Suami manggil istrinya bunda. Ibumu ayo. Sang istri manggil suaminya ayah. Boleh Bu? Bapak nih ta. Itu maksudnya adalah ngajari anak, begitu ya. Itu maksudnya ngajari anak. Kalau di masyarakat kita urufnya itu ngajari anak, boleh, karena itu yang berlaku. Ya di situ adalah kalimat yang dimaksud di sana bukan maknanya. Ya, kalimat bukan maknanya yang dimaksud. Jangan kemudian membawakan fatwa para ulama yang ditanya, apa boleh seorang suami manggil istrinya ummi? Apa boleh seorang istri manggil bapaknya abi? Lek wong Arab bahasa bendino Arab yang enggak boleh. Kenapa artinya ummi? Ibuku. Artinya abi? Bapakku. Gitu ya. Kalau itu ya enggak boleh. Gitu ya. Karena jelas itu bahasa dia, kesehariannya, maknanya bapakku. Nang bojone kok diceluk bapakku, ibune kok celuk istrinya kok diceluk ibuku ya, suaminya celuk bapakku. Maka fatwa itu tidak bisa dibawa ke uruf kebiasaan kita, tidak bisa.
gitu ya. Karena yang berlaku di masyarakat kita urufnya itu adalah panggilan, ya, bukan makna yang dimaksud, tapi justru maknanya adalah ngajari anak-anak bagaimana cara memanggil ayahnya, bagaimana cara memanggil ibunya. Biasanya seperti itu, ya. Engko istrinya manggil suaminya masih di anak nyeluk mas, engko anake melok nyeluk bapakne mas. Mas. Malah ngono, betul Bu? Iya, malah nyeluk emas. Ya, bapaknya celuk emas akhirnya gara-gara ibunya manggil suaminya mas terus, begitu ya. Yang nyeluk ibunya Dek. Kadang itu terjadi nggih. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Kadang saya juga dipanggil sama yang nomor 2 itu kadang dulu ya, masnya gitu. Ya karena uminya manggil saya masnya, ya. Akhirnya manggil masnya, bukan mas, ya, abi gitu. Ya mas sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi itu adalah hajah, ya, keperluan. Kita lanjutkan. Ibnu Hidaj At-Tahbibi berkata, aku pernah berkata kepada Sa'id bin Al-Musayyib, setiap ayat bil walidain dalam Al-Quran telah ku mengerti, kecuali firman-Nya, wa qul lahuma qawlan kariman, ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang baik mulia. Apakah ucapan yang mulia ini? Maka Sa'id bin Al-Musayyib berkata, perhatikan gimana perkataan seorang anak kepada orang tuanya, huwa qaulul 'abdil mudhnibi, itu adalah ucapan seorang hamba sahaya yang berdosa, berbuat kesalahan, li sayyidil fadhil ghalidhi, kepada seorang tuan yang kasar lagi keras. Jadi misalkan ada seorang budak hamba sahaya punya majikan kawereng, Bu. Lalu hamba sahaya ini melakukan kesalahan, kira-kira gimana Bu ngomongnya, Bu? Wambek ndrewedeg keweden gitu ya, ngomong dengan perlahan gitu ya, ketakutan, penuh ta'zim, kan begitu. Maka seperti itulah seorang anak kalau ngomong kepada orang tuanya, penuh dengan adab. Dan itu juga peran daripada orang tua itu sendiri, bagaimana dia mengajari anaknya adab ngomong, berbicara. Kalau misalkan orang tua ngajak anaknya ngomong itu seperti ngomong ambek koyok kancani, ya nanti insya Allah anaknya ngomong sama bapaknya koyok kancani dewi. Ya, nggak pernah diajari boso misalkan begitu nggih. Ya ngomong ambek orang tua ini yang nggak pakai, nggak mungkin dia akan pakai boso. Ya, nggak iso kromo kromo. Ya, nggak bisa bahasa kromo. Akhirnya ngomong sama orang tuanya bahasa kasar, bahasa nguku gitu ya. Yang itu kedengarannya ndak enak didengar itu. Ya, kita mendengar misalkan ya ada anak ngomong sama bapaknya sama ibunya pakai bahasa Jawa nguku. Dek telinga itu gak pantes ngoten. Keri rasanya telinga mendengar seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Lah usah tuh bapak naik gak ngerti kromo Pak. Ya kalau seperti itu ya sudah pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa Jawa nguku, enggak enak. Kerungunan itu mboten pantes ngoten iki, enggak pantes. Ya, sama sekali rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Kedengarannya enggak pantes. Dan dilihat oleh orang misalkan tidak pantas juga, ya, bicara seperti itu. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya. Jadi ada seseorang itu saya kenal, beliau, dia itu seorang guru TPQ, laki-laki. Muridnya banyak.
Dan dia itu kalau bicara kepada murid-muridnya semuanya gak lanang gak wedok diajak basa napa kromo. Anak-anak kecil murid-muridnya semuanya kalau dia ngomong itu diajak kromo semuanya. Memang kalau pakai bahasa kromo gak iso ngelama. Iya Bu, gak iso ngelama. Jadi anak-anaknya murid-muridnya itu masya Allah takzim semuanya begitu ya. Luar biasa orang ini gitu ya, luar biasa. Gak iso ngelama. Jadi bahasa itu sendiri sudah mengikat dirinya untuk gak ngelama sama gurunya. Jadi memang bahasa itu sangat penting tadi ya. Kita melihat pengalaman seperti itu, iya memang bahasa ini itu adalah adab. Ya. Kalau di masyarakat kita, di masyarakat Jawa, bahasa kromo itu adab. Ternyata bisa mengendalikan anak dengan bahasa. Nggak ono sing ngelama anak-anaknya itu, apa murid-muridnya itu. Kalau dia sudah masuk ke kelas langsung kadang ngomong banyak. Ya, jadi ternyata bisa mengendalikannya dengan faktor bahasa. Itu ya, dengan faktor bahasa. Jangan ditanya terus pundi Dek ya sampun diwaos teng griya jawab mesti napa masih dereng niku mosok kate dereng enggak dereng ini ya mesti sopan ya Mas sekalian rahmani rahmakumullah taala ya itu luar biasa faktor bahasa itu ya dan dia berbicara dengan siapapun pokoknya. Dengan siapapun beliau ini selalu kromo. Siapapun di hadapannya itu dia kromo. Ndak kecil, ndak besar, ndak tua, ndak muda, di hadapannya semua kromo. Kecuali kepada siapa Bu? Kepada keponakannya. Nang ponakane kan terus dikeramani. Termasuk aku dhewe ponakane. Gak di napa? Gak dikeramani. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Itu beda lagi kan begitu ya, karena ya kerabat, kemudian ada faktor yang lain ya yang menjadikan beliau melakukan hal itu kepada orang lain. Ya karena itu tadi dalam rangka tarbiyah mendidik mereka semuanya. Kalau kita kerabat di rumah ya sudah diajari seperti itu sejak kecil. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Maka selayaknya lah bagi seorang hamba untuk berada dalam bagusnya perendahan diri terhadap kedua orang tuanya dalam ucapan-ucapannya, diamnya dan pandangannya, serta berbuat baik kepada keduanya demi melaksanakan firman Allah, qul katakanlah ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, kemari ku bacakan ya apa yang telah Allah haramkan atas kalian, alla tusyriku bihi syai'a, agar kalian tidak mensekutukan dengannya sesuatu pun, wabil walidaini ihsana, dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita perhatikan di sini perintah untuk mentauhidkan Allah langsung ataf ya, menyebut ataf setelahnya yaitu dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendudukkan berbakti kepada kedua orang tua ini langsung setelah perintah untuk mentauhidkan Allah. Maka pun demikian lawannya ya, yaitu bahwasannya larangan durhaka kepada kedua orang tua itu langsung disandingkan dengan larangan berbuat syirik. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang untuk menunjukkan besarnya perkara ini. Seperti dalam surat ayat berikutnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kalian mensekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian kata mu'alif di sini, maka sebagaimana Allah telah merintah kita dalam ayat ini untuk beribadah, menyembah kepadanya dan tidak mensekutukannya, ya, dia pun merintah kita juga untuk berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya serta tidak durhaka kepada keduanya. Maka di sana terdapat keterikatan antara ibadah dan berbuat baik, di mana ibadah tidak akan pernah cukup bila disertai dengan durhaka kepada kedua orang tua.
dan berbuat baik kepada kedua orang tua tidak akan berguna bila disertai dengan kesyirikan. Dua hal tidak bisa dipisah. Ada seorang anak misalkan Masya Allah ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah, ahli ngaji, tapi durhaka kepada orang tuanya, sia-sia, gak sumbut dosone ambek ganjarane. Pahala sholatnya, pahala hajinya, pahala zakatnya, sedekahnya, puasanya tidak akan mampu untuk menghapus pahala dosa durhaka kepada kedua orang tua. Sama sekali rahmani wa rahmakumullah ta'ala. Pun sebaliknya ada anak Masya Allah bakti banget sama orang tuanya, tapi gak sholat. Ya wae poso ya kak, poso ya nyolongan misalkan semacam itu ya. Ya sia-sia juga begitu bakti dia kepada orang tuanya juga ya. Jadi semua harus jalan beriringan. Apalagi kalau kemudian dia berbuat syirik, ya sia-sia semuanya. Ya. Dikarenakan tabiat dari ibadah adalah menjalankan perintah dan taat, dan ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan keduanya. Ini dengan tauhid ya, dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Namun jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, yang harus kita perhatikan bahwasanya kita tidak boleh meremehkan satu amal kebaikan. Karena bisa jadi karena sebab satu amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dan Allah meridhoi satu sisi ini, Allah akan memberikan dia taufik untuk bertobat dari perkara-perkara lain yang itu salah. Gitu ya. Karena satu sebab. Kita harus ingat seperti ada pelacur masuk surga gara-gara apa, Bu? Ngasih minum anjing. Dia ngasih minum anjing, ikhlas dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melihat itu adalah amal dia yang paling murni karena Allah Subhanahu wa taala, yang akibatnya Allah meridhoinya, lalu Allah mengampuni dosanya, memberikan taufik kepada dia untuk bertobat dari dosa-dosa masa lalunya. Gitu ya. Jadi kita tidak pokoknya jangan meremehkan satu kebaikan. Bisa jadi satu kebaikan dilakukan oleh seseorang itu pada akhirnya membawa dia kepada husnul khatimah. Ini yang kita harapkan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Orang itu dinilai itu di akhir hayatnya, bukan dinilai selama hayatnya. Bisa dipahami, Bu? Penilaian seseorang itu pada akhir hayatnya, bukan selama hayatnya. Ya, ternyata misalkan begitu ya, ada kisah seseorang yang selama hayatnya dia dikenal oleh orang sekampungnya sebagai orang jahat, sebagai orang fajir, orang yang tidak ahli sholat, ya, bahkan mungkin dia disebut sebagai orang yang sering mabuk-mabukan. Tapi ternyata apa? Akhir hayatnya dia mati dalam keadaan sujud pada sholatnya yang pertama kali. Gimana begitu? Gitu ya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala yang nggak ada yang tahu begitu ya. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan dia taubat di akhir hayatnya, dia sholat untuk pertama kalinya dengan penuh kekhusyuan dan tidak bangun pada sujud yang terakhir. Husnul khatimah. Sehingga masa lalunya yang dikenal oleh orang lain sebagai orang jahat, orang ahli nggak sholat, orang yang fajir, paling fasik di tempatnya, lalu langsung berubah. Dia dicintai oleh seluruh manusia karena akhir hayatnya. Ya, yang ternyata tidak ada yang tahu ya bahwasanya dia punya amal yang lain yang membuat Allah ridho. Ya, misalnya seperti yang diceritakan oleh seorang khatib gitu ya. Ya, kemarin saya lihat videonya. Jadi ternyata dia itu membagi gajinya separuh untuk dia dan keluarganya dan separuhnya lagi diberikan kepada janda dan anak yatim tetangganya. Itu yang dia lakukan selama hayatnya. Ya. Jadi dia menyantuni janda dan anak yatim tetangganya. Dia bersumpah
Tatkala suaminya meninggal, bersumpah mulai hari dan seterusnya, aku akan membagi gajiku menjadi dua, keluargaku dan keluarganya. Dia lakukan terus menerus, dan akhirnya Allah meridhoi apa yang dia berbuat. Dijadikan oleh Allah dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah itulah keutamaan amal soleh yang ikhlas murni karena Allah. Dan kita tidak boleh ya memvonis seseorang yang kita lihat dia banyak berbuat maksiat, yang kita lihat dia banyak melakukan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Jangan pernah memvonisnya, karena kita yang menjadi ukuran itu innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung dengan akhir hayatnya. Itu yang paling penting. Maka jangan kita meremehkan amal. Ya, amal soleh sekecil apapun, kalau kita bisa lakukan, karena bisa jadi itu yang diridhai oleh Allah. Kalau Allah ridha, kita akan diberi rizki husnul khatimah biiznillah, gitu ya. Dan jangan meremehkan orang lain, atau apalagi memvonis orang lain, ujub dengan amal kita sekarang. Jangan ujub dengan amal kita sekarang. Misalkan kita sekarang ada di dalam masjid nih, iya, masya Allah, mendengarkan ceramah kajian lalu noleh nang jopo di balik kaca, iku golongane wong opo gak gelem ngaji, gitu ya. Jangan pernah seperti itu namanya ujub. Nah, karena kita nggak tahu amal seseorang, kita nggak tahu juga akhir hayat seseorang. Pun demikian diri kita sendiri nggak tahu akhir hayat kita masing-masing. Maka mending lebih baik kita hati-hati dengan diri kita, hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan amal perbuatan kita. Jangan meremehkan kebaikan-kebaikan walaupun kecil dan sedikit. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, dengan segenap potensi kita untuk berbuat baik, maka berbuat baiklah. Ya, semoga diberi husnul khatimah. Itu yang paling penting untuk diri kita. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan kembali kepada pembahasan. Sementara durhaka pada dua orang tua adalah kemaksiatan dan kesombongan, maka hal itu telah keluar dari tabiat peribadatan sekaligus. Ya, mananya. Termasuk perkara yang menguatkan makna ini adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani dengan sanad hasan dari Amr bin Murrah al-Juhani. Dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, saya telah bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Anda adalah Rasulullah. Saya telah sholat 5 waktu, membayarkan zakat harta saya, dan telah puasa Ramadan. Maka Nabi bersabda, man mata ala hadha, siapa yang mati di atas ini, mati di atas syahadat, mati di atas sholat 5 waktu, mati di atas bayar zakat, puasa Ramadan, kana ma'an nabiyina siddiqina syuhada yaumil qiyamah, dia akan bersama dengan para nabi, para siddiq, para syuhada pada hari kiamat. Hakadha wa nasaba isba'il, dan beliau menegakkan 2 jari beliau, dekat kedudukannya dengan para nabi, para siddiq, dan para syuhada, para saleh. Malam yu'aqqa walidayhi, selagi dia tidak durhaka pada 2 orang tuanya. Wis, lek sampai durhaka kepada kedua orang tuanya, ini bahaya. Masih sholat 5 waktu, sekalipun dia bayar zakat, sekalipun dia puasa Ramadan, atau ahli puasa, ahli sedekah, atau ahli apapun bentuknya, tapi kalau durhaka sama orang tua, bahaya, sia-sia. Seakan-akan dikatakan seperti ini, gitu ya. Silakan kamu beribadah, sholat sampai bengkak kepalamu, sirai sing bengkak, kakinya bengkak, ya. Silakan puasa sampai kering, tapi durhaka sama orang tua, ndak bakalan masuk surga. Jadi ya, ndak bakalan masuk surga. Seperti itu jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya. Pun demikian, ya, sebaliknya. Kita lanjutkan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan durhaka pada orang tua sebagai bagian dari dosa-dosa besar. Al-kabair, dosa besar itu adalah isyraku billah, mensekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka pada 2 orang tua, wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus, membunuh jiwa dan sumpah palsu, disebut sebagai dosa besar setelah al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Jadi langsung syirik, di bawahnya kemudian uququl walidain. Demikian juga dalam
hadis yang lainnya, durhaka pada orang tua ini termasuk sebesar-besarnya dosa besar. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian ku beritahu dengan sebesar-besarnya dosa besar? Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain, sama, mensekutukan Allah kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Kalau hadis sebelumnya disebut al-kabair, ya, hadis yang kedua disebut bi akbaril kabair, dengan sebesar-besarnya dosa besar. Dosa besar yang paling besar syirik. Yang berikutnya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Sekarang pertanyaannya, siapa saja yang berkewajiban untuk berbakti sama orang tua? Ya setiap anak. Apakah dia laki-laki ataupun perempuan? Apakah dia adalah seorang suami ataukah dia adalah seorang istri? Gitu ya. Kalau laki-laki misalkan dia posisinya sebagai seorang suami, gitu ya. Istri itu dengan ibunya kalau dikasih nomor berapa, Bu? Ayo, kalau dikasih nomor nih, seorang suami ini mau ngasih nomor nih antara ibu sama istrinya. Nomor 1 taruh siapa, Bu? Ibunya. Nomor 2 taruh istrinya. Apakah itu skalanya skala prioritas? Ya napa? Skala prioritas. Ini duwe panganan sak piring nih misalkan. Kayak no sapa iki? Bapak apa ibune napa bojone? Yang jelas dua-duanya adalah kewajiban. Ya, jangan sampai saling mengalahkan. Selagi bisa menggabungkan keduanya maka gabungkan. Dua-duanya adalah kewajibannya. Wajib bagi dia berbakti kepada orang tua dan wajib bagi dia untuk memuliakan istrinya. Karena Nabi SAW menjelaskan seperti itu. Ya, jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Ya, yang paling baik terhadap istrinya. Ya, seperti itu. Kalau bagi istri, Bu, mana yang dia dahulukan, orang tuanya atau suaminya? Dalam suaminya. Orang tuanya atau mertuanya? Nawa? Orang tuanya sendiri atau mertuanya? Terus nanti? Nah, kalau perempuan itu jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, pada dasarnya itu adalah kembali kepada suaminya. Suami yang baik, maka dia akan membantu istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ini ciri suami yang baik. Pasti itu. Dia akan membuat istrinya berbakti kepada orang tuanya dan tidak akan pernah menghalangi istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Itu cirinya, ciri suami soleh. Ya, dia tidak akan mementingkan orang tuanya sendiri atas orang tua istrinya. Itu ciri laki-laki soleh. Dia menghormati, memuliakan istrinya dan juga memuliakan orang tua daripada istrinya. Begitu. Ya, kalau wanita seorang istri kan, ya dia ada pada kekuasaan sang suami. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan itu seperti riqun, perbudakan. Seperti itu maksudnya. Bukan berarti budak nggih, Bu nggih. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban bagi para wali untuk mencarikan tuan yang terbaik untuk putrinya, untuk walinya. Maka tuan yang baik, ya, maksudnya adalah suami yang baik, adalah suami yang paling baik memuliakan daripada istrinya. Maka kalau suami itu baik, soleh, maka dia tidak akan membuat bingung istrinya. Aku milih sing dia, bojoku apa ibuku apa mertuaku. Dia tidak akan sampai membuat bingung sinten istrinya. Ya, tidak akan sampai hal itu terjadi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala.
Jelas maksud saya, Bu? Cuman kalau memang sudah menghadapi kenyataan beda lagi. Itu kan teori tadi itu ya. Kalau menghadapi kenyataan misalkan gitu ya, dipanggil sama orang tuanya, "Ndo, gak mulia, Ndo. Nggih kula izin riyen. Izin nang bojone, Mas. Diceluk api, Mas. Oleh kurono, Mas. Gak oleh." Apa yang dilakukan? Ya enggak berangkat. Itu kenyataan gitu ya. Ya enggak berangkat. Sama sekali rahmani wa rahimakumullah taala. Lalu ada panggilan dua sekaligus. Orang tuanya manggil, mertuanya manggil. Dia kembali kepada suaminya. "Mas, ya apa iki, Mas? Wong tuaku nyeluk, wong tua sampean nyeluk sing ndi? Ya nang wong tuaku." Budal temu ndi, Bu? Nang maratuwa. Kan gitu ya. Misalkan begitu. Misalnya kan sekedar contoh mawon begitu ya. Kalau istri ya sudah kembali kepada kemauan daripada suaminya. Namun suami yang baik, dia akan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk istrinya. Mana yang terbaik untuknya sebagai bentuk pemuliaan kepada istrinya, dan juga orang yang ridho memberikan satu rezeki ya kepada dirinya. Ya, gak melok ngelairno, gak melok ngingoni, gede-gede dijaluk dikekno nggih Bu nggih. Ya, dikekno marono mahare juga gak patek menjanji kadang-kadang. Ya, dikekno ridho, masyaallah gitu ya. Itu kan nikmat yang sangat besar yang seorang laki-laki suami itu harus mengingat jasa ini, mengingat kebaikan ini, kebaikan yang telah diberikan kepada mertuanya. Tidak akan pandai berterima kasih kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Nah, ada pertanyaan Ibu? Wonten sedang lihat? Silakan. Niki sing pundi sih? Nggih, fadhal. Silakan. Lu padha ngalahi saiki. Saya ulangi, Bu. Nggih. Tante itu maksudnya bule napa bebek? Bebek. Nggih. Jadi kalau dia punya bibi, ya punya bule itu adiknya ibu ya. Kalau bebek adiknya bapak. Bule ambek bebeknya. Kan kandangane Pak Le ambek Pak D-nya. Pak Le ambek uwak. Tapi jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kalau dia punya bibi, ya maka Nabi SAW menjelaskan al-khalatu bimanzilatil Bibi itu kedudukannya seperti ibu. Jadi kalau dia masih punya bibi, maka cara dia berbakti kepada orang tuanya yang sudah wafat adalah memuliakan siapa? Adik atau kakaknya orang tua. Dimuliakan, berbakti kepada mereka, itu sebagai ganti. Ya kalau misalkan Nabi SAW menjelaskan termasuk bentuk berbakti orang anak kepada orang tuanya adalah dia nyambung orang yang dicintai oleh bapaknya, oleh orang tuanya, yang itu bukan kerabat, apalagi ini adalah saudara kandungnya orang
orang tua, maka mereka itu lebih berat. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Lalu bagaimana dengan mertua? Ya sama saja. Mertua itu adalah bagian dari kita napa jenenge membantu istri gitu ya untuk berbakti sama orang tuanya, dan itu adalah bagian dari kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada orang yang telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat berupa pasangan, nikmat berupa istri tadi itu adalah bentuk. Dan ingat, mertua itu bukan orang tua, tapi mertua. Paham ya? Mertua itu mertua, bukan orang tua, mertua. Ya bukan orang tua. Ya, kedudukannya adalah mertua, bukan orang tua. Moro tuwa ya, moro-moro dadi wong tuwa, kan ngoten ya. Jadi kedudukannya bukan seperti orang tua, tapi dia adalah mertua. Kita memuliakannya, kita menghormatinya karena dia adalah orang tua istri. Ya, karena dia adalah orang tua suami. Menghormati mereka, memuliakan mereka, berbakti kepada mereka karena kaitannya sebagai bentuk syukur ya kepada pasangan kita dan juga kepada mereka yang memberikan nikmat ya kepada kita. Nah, yang tadi yang terakhir ya apa? Nduk. Lo kok nyeluk nduk? Hah? Itu panggilan kesayangan atau gimana? Iya. Karena panggilan nduk itu kan maknanya nduk itu adalah anak wedok. Kayak anak lanang le. Engko istrinya manggil suaminya le, dole. Ya. Ya, kalau bisa diganti jangan panggilan nduk, karena nduk itu panggilan untuk manggil anak ya, anak perempuan nduk. Ya. Ya hendaknya diganti gitu ya. Karena tidak ada di dalamnya unsur apa ya? Unsur tarbiyah kepada anak-anak. Ndak masuk ngajari anaknya nyeluk ibune nduk. Berbeda tadi dengan memanggil umi, mi dia kan dia ngajari anaknya untuk memanggil ibunya mi atau umi atau umma ya atau bunda atau apa. Tapi kalau nyeluk nduk apa namanya hikmahnya, apa maslahatnya? Ya? Ya. Beda antara panggilan mas sama dek. Kan gitu ya. Tapi lek nduk itu panggilan untuk anak. Kan gitu. Nduk, nyeluk anake gitu loh maksudnya. Ya engko apa namanya suaminya ada di ruang tamu, nduk gitu ya. Dijawab sama anaknya, nduk sing pundi? Kan jero akeh wedoke kan ya. Ya, nduk sing pundi? Ya Allah alam ya. Karena itu yang saya pahami panggilan genduk, nduk itu sama dengan panggilan tole gitu ya. Untuk anak. Ya, untuk anak. Kepada oleh orang tua kepada anaknya atau kepada ponakannya manggilnya nduk begitu ya. Ya Allah alam. Saya enggak melihat di sana ada sisi maslahat ya, hajat keperluan yang lain kecuali maknanya. Maknanya. Ana maneh nyeluk bojone Jo. Oh, bojo tiba Jo bojo ngene.
gak enak itu loh. Ya. Allah alam. Cekap ibu bu, wis lebih nih ya. Taib demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmatullah, apa yang bisa kita bahas kajian kita di siang hari yang berbahagia ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.